Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Halim dengan NIM 214031143, yang mana di sini saya akan menjadi sosok public relation yang akan menginformasikan tentang seputar pemilu di tahun 2024 yang akan datang kepada publik internal maupun eksternal, yang mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah public relation pada semester ini. Baik, langsung saja. Baik, sebagai langkah pertama yang kita lakukan sebagai masyarakat untuk menjadi pemilih yang baik, yang pertama yang harus kita lakukan yakni menelusuri jejak, visi, dan misi paslon presiden dan program kerjanya. Yang mana pada bagian internal, yakni pada bagian diri sendiri, haruslah mengetahui latar belakang paslon dan memahami visi dan misi program yang mereka buat. Kemudian yang mana hal tersebut perlu kita perhatikan karena hal tersebutlah yang akan menentukan masa depan bangsa di masa depan nanti. Kemudian yang kedua, pilihlah calon yang memiliki program kerja yang terstruktur, bukan hanya sekedar mencari simpati masyarakat publik. Jadi sebagai masyarakat yang baik, kita tidak boleh terprovokasi oleh media yang beredar, yang mana memilih pasangan calon presiden yang hanya sekedar mencari simpati publik dan tidak memiliki program kerja yang baik. Karena hal tersebut jika terjadi, maka nasib negara ke depannya akan menjadi hancur. Dan maka dari itu, hal yang kita sebagai generasi muda harus menginformasikan kepada publik internal maupun eksternal seperti keluarga, saudara, orang tua, dan rekan kerja serta orang-orang yang berada di sekeliling kita harus mengetahui dan paham betul program kerja pasangan calon presiden dan tidak terprovokasi oleh media dengan pasangan calon yang hanya sekedar mencari simpati kepada masyarakat. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah memilih calon dengan tahu persis permasalahan yang akan dihadapi oleh masyarakat dan menawarkan sebuah solusi. Jadi di dalam tiap masing-masing calon presiden tersebut pasti memiliki visi dan misi yang sudah mereka buat. Sebagai masyarakat tentunya kita harus mengetahui apa saja yang negara kita butuhkan dan masalah apa saja yang akan terjadi pada saat yang sudah terjadi pada saat ini dan yang belum terselesaikan. Maka dari hal tersebut, sebagai masyarakat kita harus betul-betul cermat dalam penawaran yang ditawarkan oleh calon presiden ketika debat pilpres tersebut dimulai. Kemudian yang keempat yaitu tidak terpengaruh hoaks kampanye. Menjelang musim pemilu, banyaknya sosial media yang menginformasikan seputar tiap-tiap paslon presiden, yang mana informasi tersebut ada yang benar ataupun ada yang tidak, atau bisa disebut dengan hoax. Dalam menghindari hal tersebut, sebaiknya kita tidak menelan secara mentah-mentah informasi yang beredar tersebut. Hendaknya kita melakukan riset terlebih dahulu akan informasi yang beredar itu, dan hendaknya kita pula menginformasikan kepada keluarga dan teman-teman sekeliling kita agar tidak terpengaruh oleh hoaks tersebut dengan cara memberikan edukasi dan informasi yang benar, yang mana akan ketidakbenaran hoaks tersebut. Kemudian yang kelima yaitu mempertimbangkan aspek integritas dan kapabilitas paslon dalam pemilihan serentak. Integritas menunjukkan konsisten antara ucapan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan akseptabilitas yaitu keterimaan, kecocokan, dan kepantasan, yang mana dalam hal tersebut kita harus mengetahui calon yang mana ucapannya sesuai dengan perbuatannya dan yang mana tidak hanya janji manis semata. Hal tersebut bisa kita dapat dari latar belakang mereka sebelumnya, yang mana apakah dalam menjalankan tugas mereka sebelumnya tersebut sudah berjalan dengan visi dan misi serta program kerja yang ia buat. Kemudian yang keenam adalah ingat pilihan kita menentukan kesejahteraan bangsa di masa depan dan pembangunan negara yang kita miliki. Dalam hal tersebut, maka sebagai masyarakat kita harus mempergunakan hak suara kita dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai kita menggunakan hak pilih kita terbuang sia-sia. Dan kita juga harus mengajak keluarga, kerabat, orang tua, teman-teman, dan rekan kerja dan orang-orang sekeliling kita untuk menggunakan hak suaranya secara bijak dan mempergunakannya sebaik-baiknya dan tidak menjadi orang yang golput. Kemudian yang terakhir yaitu pemilih berperan penting dalam menentukan pemimpin yang tepat. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dalam
Pemilu ini pasangan calon presiden akan dipilih langsung oleh rakyat, maka dari itu sebagai pemilih kita harus memilih dengan bijak agar masa depan negara kita menjadi lebih baik, dan kita juga harus menginformasikan kepada orang sekeliling kita untuk menggunakan hak suaranya dan memilih paslon yang dengan bijak agar menentukan nasib negara kita di masa depan nanti. Baik, mungkin demikian dari saya seputar informasi pemilu di tahun yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.